Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Binar, Bincang Ramadan Fatih Bilingual School pada hari ini. Dan senang sekali kembali kita akan melakukan diskusi hari ini, terutama ini juga terkait dengan bagaimana sih keseruan-keseruan di bulan Ramadan. Nah, memang hari ini kita juga mengundang tamu spesial. Di sini ada Bapak Jalaluddin, Asisten 2 Ekonomi Pembangunan Setda Kota Banda Aceh. Dan beliau juga merupakan salah seorang wali siswa di sekolah kita ya Pak ya. Ya. Baik, nah senang bisa mengundang Bapak dan terima kasih sudah hadir memberikan kesempatan waktunya untuk kita bincang-bincang di Binar ini Pak ya. Terima kasih sama-sama. Karena Bapak berhubungan dengan pembangunan ini Pak ya, dan mungkin juga background Bapak sendiri selaku dulu sebagai pernah kuliah di dinas kebersihan, latar belakangnya juga teknik sipil, tentu berhubungan dengan pembangunan. Nah, mungkin kita kaitkan Pak ya Ramadan dengan lingkungan, dengan pembangunan, itu seperti apa Pak kalau kita melihat dari kacamata Bapak sendiri? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya melalui Binar ya ini. Yang pertama terkait dengan pembangunan kota Banda Aceh. Khususnya di lingkungan, memang ini sesuai dengan ajaran agama kita, apalagi ini di bulan Ramadan saya pikir sangat penting juga kita informasikan, karena apapun kita beraktivitas pasti di lingkungan kita, di sekitar kita, baik kita aktivitas sosial, juga aktivitas horizontal dengan manusianya, juga aktivitas kita dengan Allah, juga di lingkungan, artinya kita komunitas ini kemudian ada satu bentuk tempat peribadatan kita atau musala atau masjid itu kan diletakkan juga di lingkungan. Artinya ini kan harus serasi ya, serasi. Artinya kita hidup di bermasyarakat, tentunya kita harus betul-betul memperhatikan lingkungan sekitar kita, kemudian juga lingkungan tempat kita tinggal. Terkait dengan lingkungan tentunya ada tata cara ya, tata cara baik teknis mungkin baik secara agama dan teknis. Ya kalau segi teknis bicaranya tentunya kita juga harus mendesain satu lingkungan itu yang sesuai dengan kaedah-kaedah teknis yang terpenuhi, artinya kita harus memenuhi prasarana dan sarananya. Kemudian kita juga sebagai warga yang tinggal di lingkungan itu juga tentunya harus menjaga lingkungan itu. Baik lingkungan yang fisik misalnya, lingkungan sosialnya, artinya kita juga ada tetangga, artinya dalam berkomunikasi dengan lingkungan juga harus baik. Apalagi kita tahu ya, agama kita orang Islam, tetap saudara kita paling dekat itu adalah lingkungan kita. Ya, maka Nabi kita juga mengajarkan kita, kalau apalagi di bulan Ramadan ini, kita bau asap, kita masak tetangga aja, kalau dia tahu kita harus berbagi ya. Ini yang perlu sekali saya pikir kita kembangkan. Alhamdulillah di Aceh kita lihat dari sekarang sudah mulai bangkit budaya ini. Tapi ini bukan budaya sebenarnya, ajaran agama. Tapi karena kita orang Islam, orang Aceh sudah biasa ya, sudah biasa, dan ini harus kita kembangkan. Kita lihat misalnya baik di sekolah-sekolah, dari Fatihah sendiri sering membagi takjir ya, berbagi atau makanan-makanan berbuka dengan tetangga atau masyarakat atau orang-orang di bawah ekonominya yang kita bilang ya, di bawah kita barangkali ya. Kita kumpul melalui donasi-donasi dari dari wali murid dan siswa. Ini satu hal yang sangat bagus yang kita terus dengungkan dan kita kampanyekan ya, karena kekuatan Islam itulah dia, dari kebersamaan yang mungkin dari segi yang kita tahu ya, yang saya pahami, keyakinan saya lah sebagai muslim. Ini kalau saya lihat dari misalnya kawan-kawan lain ya, yang di luar kita itu kayaknya kekuatan itu kurang ya, kurang, mereka lebih pada individual. Kalau kita kan lebih kebersamaan. Inilah yang diajar oleh agama kita, oleh agama kita itu Islam, dan melalui Nabi kita Muhammad. Ini terus ini kan sejalan bulan Ramadan ini sangat memang panennya pahala. Maka kita beramal lah di sini. Apapun yang bisa kita berbagi dengan tetangga kita, dengan lingkungan kita, ini sangat penting. Kaitan dengan pemerintahan, saya sebagai itu dengan kita berbagi masyarakat kita, tetangga kita, kemiskinan, orang miskin atau orang duafa itu berkurang, kemudian
inflasi, pertumbuhan ekonomi, apa nama kebutuhan masyarakat tadi itu pemerintah Semakin terbantu. meningkat, Jadi terbantu. kalau kita lebih besarnya kepentingan apa nama daerah atau masyarakat atau pemerintahnya sangat terbantu oleh komunitas sosial ini yang membantu masyarakat sosial lainnya yang kurang mampu sehingga beban pemerintah berkurang dan apa namanya keinginan dari pemerintah alam mensejahterakan rakyat terpenuhi melalui komunitas-komunitas kecil atau lingkungan ini yang membantu masyarakat sekitarnya yang kurang mampu sehingga mereka bisa terlepas dari apa kebutuhan, terpenuhi kebutuhannya di hari misalnya seperti bulan Ramadan ini. Itu kira-kira gambaran terkait dengan apa nama iya, bagaimana kita bisa melihat di sekitar kita, di Pak, sekitar lingkungan kita dengan apa nama momen Ramadan ini juga memang ini anjuran kita ya. Baik, sebenarnya memang di bulan Ramadan ini mungkin sebagai awalnya kembali kita bisa melihat seperti apa sih yang terjadi di lingkungan kita, bagaimana kita bisa berbagi kepada teman-teman, saudara-saudara kita muslim yang lainnya. Mulai dari bulan Ramadan ini, Pak, mungkin di tetangga kita selama ini teman-teman bisa lihat di lingkungan kita mungkin ada orang yang kurang mampu ya. Kalau bulan-bulan sebelumnya mungkin agak acuh, tidak acuh juga teman-teman ya, teman-teman Binar. Nah, ini juga bisa kembali memupuk rasa kita bagaimana bisa berbagi di bulan Ramadan ini, dan mungkin juga sebagai pembelajaran di bulan-bulan berikutnya juga bisa terus kita teruskan ya. Artinya ada pelajaran hikmah yang luar biasa di bulan Ramadan ini, Pak ya. Nah, mungkin himbauan Bapak juga ini bagaimana sih kita mengajak generasi kita saat ini untuk juga peka melihat bagaimana sih keadaan sosial di lingkungan sekitar ini, Pak. Ya memang ini perlu saya pikir apa nama kampanye kita bersama untuk bagaimana generasi di bawah kita ini. Kalau sekarang kan mungkin generasi milenial itu sudah selesai ya. Nah, kalau sekarang kan apa Gen Z ya? Iya, Gen Z. Gen Z ya. Gen Z ini generasi yang misalnya kayak percayalah mungkin Ibu juga kita semua. Yang lain ini kan di kita zaman teknologi nih, Pak, ya kan. Baik. Mereka ini kan apa yang kita bangun. Nah, mereka nanti yang menerima given-nya, yang menerima yang kita bangun sekarang. Sistem atau apapun. Maka untuk itu supaya yang keinginan kita tercapai tadi itu supaya berbagi berbagi rasa, kemudian tahu bagaimana kondisi lingkungan kita, masyarakat kita. Jangan peradaban yang sekarang sudah bergeser. Dulu kita komunikasi face to face, sekarang dengan pakai online dan sebagainya, hanya duduk di satu ruangan tanpa ketemu. Ini juga ini kita harus mengimbangi generasi yang di bawah ini nanti. Harus kita imbangi, salah satunya adalah dengan kita kampanyekan bahwa kita punya tetangga, kita punya keluarga, punya masyarakat yang harus kita berbagi di alam nyata, bukan di alam maya. Kalau anak-anak sekarang mungkin dia nanti anak di bawah Gen Z ini nanti akan dia berkawan pun dengan pakai online ya, pakai sistem dia chatting dan sebagainya, ngomong dengan visualisasi wajahnya, dia akan komunikasi. Ini kan sangat mungkin akan berubah peradaban ini. Inilah yang coba kita generasi kita ini, generasi kita lah, bukan milenial, bukan milenial. Kalau saya ini mungkin di atasnya lagi ya. Betul. Itu. Jadi yang harus memang kita siapkan ini, siapkan anak-anak kita bahwa penting kita berkomunikasi dengan lingkungan, kemudian penting kita berbagi dengan lingkungan, berbagi dalam arti ini luas ya, berbagi secara fisik atau material, berbagi secara ilmu atau sosialnya ya. Ini juga penting. Kalau ini tidak dikampanyekan secara masif, nah ini akan akan sangat takut kita, takut kita nanti mungkin kita tetangga pun kita gak kenal karena dia padahal kita mainnya dengan tetangga, anak-anak kita main dengan tetangga karena dia pakai game ya, pakai nanti apalagi nanti kalau memang betul-betul di launching oleh Meta itu Bill Gates-nya dengan Metaverse-nya. Kalau memang Metaverse itu bisa betul-betul proyek itu nggak gagal ya, nggak gagal. Saya pernah disampaikan oleh kawan-kawan yang dari IT, kemudian kita diskusikan beberapa tahun yang lalu. Itu nanti mungkin kita rapat seperti ini pun tidak perlu lagi ketemu. Harus gitu. Tatap muka ini. Tidak perlu itu. Nanti dengan kita pakai kacamata VR, kemudian dia
robot kita, wajah kita ditempel dengan pakaian kita sebagai macam, kita bisa langsung berinteraksi di ruang meja itu dengan kita bisa melihat 3 dimensi dengan visualisasi kacamata itu. Ini kan suatu hal yang harus memang ke depan disiapkan, apa saya bilang tadi, penting sekali kita mengkampanyekan bahwa kehidupan bermasyarakat, bertetangga dengan lingkungan sekitar kita, yang paling kecil kita harus saling kenal mengenal, saling bagi membagi. Apalagi di bulan Ramadan ini kita harus kampanyekan terus, kita orang Islam. Orang Islam memang musyawarah, ya. Sesuatu itu harus bermusyawarah dan kekeluargaan. Inilah yang kita dorong. Dulu mungkin pada masa berubah peradaban dari menjadi modern, ya, sebelum modern, itu juga seperti itu, individualis, ya, yang dikembangkan oleh Barat, ya kan? Nah, dia masing-masing. Nah, sekarang mungkin berubah peradabannya, bukan individualis, tapi dengan pola yang sistem teknologi yang harus berkomunikasi dengan teknologi tanpa datang orang. Ini juga harus kita siapkan anak-anak kita. Tidak mungkin anak-anak kita ini dia tidak kenal dunia luar, tidak kenal dunia alam nyata, hanya main di alam maya. Karena memang tempat kita tinggal di alam nyata, itu ya mungkin saran saya, dan ini harus kita menjadi pikiran kita semua bahwa untuk membackup generasi kita yang di bawah kita untuk menghadapi tuntutan zaman yang peradaban yang akan bergeser, itu harus kita berikan pemahaman dan kebanyakan mungkin juga ke depan di kurikulum sekolah kita barangkali, ya, juga perlu diberikan itu tambahan ekstrakurikuler barangkali di pelajaran atau yang namanya kan sekarang belajar merdeka, ya, perlu diberi pemahaman tentang masa depan kita, generasi peradaban yang akan bergeser itu. Dahsyat sekali pergeseran itu. Saya melihat itu waktu itu sangat khawatir waktu itu saya, karena saya sebagai civil engineering ditampilkan oleh kawan saya dari Kanada. Mereka membuat satu printing building, ya, konstruksi. Jadi dia membangun rumah atau yang tipe-tipe kecil tuh tidak perlu lagi orang, pakai robot aja, dia satu hari selesai satu, tinggal masang atap gitu, ya, yang beton-betonnya tuh dengan teknologi material yang begitu dahsyat perkembangannya, industrialisasinya, kemudian dengan sintetis material yang cair bisa membuat dinding dan kolomnya dengan itu langsung dia kuat tanpa ada itu. Kenapa punya orang? Jadi satu dia main, anak-anak itu mungkin di rumah main aja dari Rixicade, ya. Nah, jadi itu kan sangat-sangat itu, ya. Mungkin itu perlulah kita informasikan ke generasi bawah kita, anak-anak kita, supaya ini akan ada perubahan atau peradaban yang harus siap, ya, mereka seperti orang tua kita dulu menyatakan bahwa ini akan berubah peradaban, dan kita mungkin kami waktu kecil dulu mau lihat ini, saya mimpi, ya. Maksudnya sekarang saya pernah disampaikan dulu, waktu saya masih kuliah, masih SMA juga, ada menteri waktu Orde Baru itu, menteri KB, ya, beliau mengatakan mungkin 20-30 tahun ke depan anak-anak kita, mungkin harus kita lah berarti, ya, ini komunikasi ini dalam kamar mandi pun udah bisa. Ternyata seperti sudah itu. terjadi, Pak, ya, sudah terjadi saat ini. Ya, maka itu mungkin juga generasi berikutnya kita harus sampaikan, warningkan dari sekarang, sehingga jadi jangan gelabakan, ya. Nah, ini juga sebagai tugas kita selaku orang tua dan juga guru tentunya, bahwa generasi ini mereka menerima, dan kitalah yang akan juga nantinya melakukan persiapan apa yang harus mereka lakukan, tidak hanya menerima teknologi, tapi bagaimana teknologi ini juga harus diimbangi dengan keimanan, ketakwaan, ya, adanya nilai-nilai agama yang harus ditanamkan kepada diri anak. Dan di bulan Ramadan inilah saatnya, momen yang paling tepat untuk kita memupuk hal tersebut, sehingga anak-anak kita punya pondasi yang kuat ketika mereka nanti akan di dunia nyata seperti apa yang sesungguhnya. Ya. Baik, mungkin satu lagi nih, Pak, pesan apa nih untuk anak-anak kita khususnya yang ingin Bapak sampaikan? Ya, mungkin bagi generasi di bawah nanti, generasi boleh kita jaga Gen Z tadi, ya, atau dan sebagainya ke bawah itu, saya berpesan supaya memang peradaban, apapun peradaban yang pergeserannya, tapi kita harus kembali kepada agama kita, peradaban agama kita yang sudah
diajarkan oleh Rasulullah melalui kemudian sahabat-sahabatnya dan kita ya. Kalau kita ini sekarang misalnya dari Nabi ke kita itu hampir 1400 tahun ya. 1400 tahun. Tapi kalau kita kembali ke sana, dunia apapun perkembangan teknologi tetap nggak akan sesat kita, nggak akan tetap dia nggak akan gamang kita, nggak ada nggak galau lah, tetap kita bisa berjalan, apapun dia, karena memang itulah tuntunan Allah ya. Tentu Allah sudah menciptakan manusia, ini guidance-nya ada buku panduannya Al-Quran, kemudian menurunkan Al-Quran itu diaplikasikan oleh manusia yang cocok dengan kita, yaitu Nabi Muhammad. Itulah orang yang melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari, kita itulah tuntunan kita kan. Walaupun tahun terus berjalan. Nah, terus berjalan kalau kita itu insya Allah kita akan selamat, saya pikir kan, anak-anak kita juga akan selamat. Apapun dia teknologinya didesak kita untuk kita semakin kecil ruangnya, jaraknya, dimensinya juga semakin itu, tapi saya pikir nggak ada masalah, bisa kita lalui, dan anak-anak kita itulah yang kita mungkin dari melalui media ini kita mohon pada orang tua semua, anak kita persiapkanlah dari sekarang supaya memang, tapi yang Ibu sampaikan, kita harus tanam dia keimanan yang kuat, dan agama kita memang dia itulah agama yang paling sempurna menurut dia kita, dan kita sampaikan juga kita sekarang memberi pemahaman kepada anak kita secara logika. Baik. Jangan abstrak ya. Harus kita sampaikan bahwa ini nyata. Saya pernah misal contoh lah ya, dulu kita waktu kecil-kecil, mungkin saya lah ya. Saya cerita ke masa lalu sedikit ini Pak ya. Saya kecil-kecil dulu, saya waktu diceritakan Nabi itu misalnya Isra Mi'raj, begitu cepatnya, apakah mungkin? Iya. Ternyata setelah dipecahkan tori-tori itu memang itu, ya kan, kecepatan melebihi, bergerak melebihi kecepatan itu memang kan, masa lalu bisa dilihat. Nabi kan mau lihat masa lalu kan, ini kan mengerut ya. Baik. Ini kan tori-tori itu ternyata iya. Ya, kan, kita itu yang harus disampaikan kepada anak kita. Kan sekarang sekolah Fatih ini saya pikir saya lihat ini lebih realita menyampaikan itu. Baik, ya terima kasih Pak Jalaluddin atas kesempatannya pada hari ini sudah berhadir di Binar kita Bincang Ramadan Fatih Bilingual School. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan seluruh pemirsa Fatih Bilingual School, dan juga pesan tadi sedikit saya ambil bahwa mari kita didik kembali anak-anak kita sesuai dengan tuntunannya, dan Al-Quran menjadi pedoman satu-satunya yang sangat nyata yang sudah Allah berikan kepada umatnya. Dan di kesempatan Ramadan ini mari kita sama-sama untuk bisa melihat seperti apa sih yang ada terjadi di lingkungan kita. Mari terus kita berbagi dan memupuk rasa peduli kita. Dan saya Miss Leni mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.